Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Coach Syahidin di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Sahabat sekalian, di hari Jumat yang mulia ini seperti biasa Coach Syahidin akan berbagi sharing tentang kisah Nabi dan sahabatnya Rasulullah SAW. Kali ini Coach Syahidin ingin bercerita tentang seorang wanita yang membawa air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari Nabi, sahabat dan rombongannya kehabisan air. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya untuk mencari air. Sehingga di suatu persimpangan bertemulah dengan seorang wanita, di mana wanita itu membawa 2 wadah air yang sudah terisi. Ali bin Abi Thalib berkata kepada wanita itu, "Wahai wanita, bolehkah aku minta air darimu, atau kau tunjuki kami sebuah sumber mata air agar kami dan Rasulullah SAW mendapatkan air untuk perbekalan kami?" Wanita itu tampak bingung karena dia membawa 2 wadah air yang sebenarnya diperuntukkan untuk kaumnya. Wanita ini kemudian mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, "Pak, maaf banget ya, aku bukannya nggak mau nunjukin, tapi aku sudah ditunggu. Kalau aku mengantar engkau ke sumber mata air, tentu aku telat. Namun, jika aku membagikan ini, sesungguhnya aku juga sudah berjanji kepada kaumku untuk membagikan minuman ini." Ali pun tersenyum dan memahaminya. Namun Ali memohon satu permintaan kepada wanita itu untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita, bolehlah kau berjalan meneruskan perjalananmu, dan di sana ada Rasulullah, engkau boleh bertemu dengannya." Dan kemudian Ali pun mengajak wanita itu untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali pun bercerita tentang kondisi wanita itu dengan 2 wadah air yang memang sebenarnya untuk kaumnya, yaitu kaum musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta diambilkan tempat-tempat air yang banyak. Dan Nabi Muhammad SAW meminjam 1 tempat air dari wanita ini untuk diisikan airnya ke dalam tempat-tempat yang telah disiapkan. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, air-air yang dituangkan dari tempat wanita ini diisikan satu persatu kepada tempat-tempat yang telah disiapkan oleh para sahabat. Dan sahabat diminta untuk meminumkan air-air itu ke semua binatang-binatang, ke semua pasukan. Dan bahkan ada yang diminta untuk mandi ketika ada yang junub. Dan anehnya, air yang diminta dari wanita ini tidak berkurang sedikit pun, bahkan volumenya bertambah. Kemudian sebelum wanita ini meninggalkan Nabi Muhammad SAW, Nabi berpesan, "Wahai wanita, sesungguhnya perbekalanmu sama sekali tidak berkurang, karena kami minum dari apa yang Allah berikan." Wanita itu melihat sendiri keajaiban ini. Dia tertegun, kok bisa ya?
dari wadahku ini bisa menjadi pengisi wadah-wadah yang disiapkan oleh sahabat Nabi, dan bahkan untuk dijadikan minuman hewan dan untuk mandi. Dan itu langsung dilihat oleh wanita itu. Kemudian wanita itu pun kembali ke kaum musyrikin, ke dalam golongannya, dan golongannya pun marah. "Hai wanita, kenapa kau telat? Dari mana saja kau?" Kemudian berceritalah, dia menceritakan peristiwa di mana pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Sungguh siapa yang saya temui ini, jika dia bukan penyihir, maka dia benar adalah Rasulullah, utusan Allah." Kemudian beberapa selang hari kemudian, kaum muslimin pun menyerang tempat-tempat yang menjadi zona perang dengan kaum musyrikin. Dan anehnya, tempat yang ditinggali oleh wanita itu tidak diserang. Maka wanita itu berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, sungguh kaum muslimin telah memenangkan peperangan dan dia melewati daerah kita. Karena saya yakin ini karena kebaikan kita memberikan minuman saat itu kepada Rasulullah SAW. Maka dengan ini berislamlah kalian sehingga kita menuruti ajaran Rasulullah SAW." Dan akhirnya di daerah itu berbondong-bondong masuk Islam. Sahabatku, dari apa yang disampaikan, sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu baik untuk semesta. Bahkan Nabi melihat kebaikan walaupun yang memberikan adalah kaum musyrikin. Tidak diperangi karena memang tidak dalam konteks memberikan perlawanan perang. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika hidayah itu muncul, maka tidak ada yang bisa siapapun menghalangi untuk kemudian masuk Islam. Sahabatku sekalian, semoga apa yang menjadi kisah ini bisa memberikan keteladanan untuk kita untuk selalu berbagi manfaat kepada siapapun. Saya Coach Syahidin, selalu berbuat baik kepada sesama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Coach Syahidin Official agar mendapat kebermanfaatan untuk banyak orang. Coach Syahidin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.